Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang ikhlas sebagai tools itu alat ya. Ikhlas sebagai tools versus ikhlas yang tulus. Teman-teman semua, kita akan awal ini dengan sebuah kisah nyata. Saya punya teman, di mana teman saya ini sejak beberapa waktu lalu mencari rumah. Jadi saat ini dia sudah punya rumah. Jadi beberapa waktu lalu dia masih ngontrak. Kemudian teman saya ini nyari-nyari rumah kemana-mana. Dan kalau Anda pernah mengalami mau nyari rumah, membeli rumah itu bukan sesuatu hal yang sangat gampang ya. Kadang ya rada-rada susah ya, susah-susah gampang susah. Akhirnya ketemu satu rumah yang cocok ya, dari bangunan, lokasi, macam-macam cocok. Nawarlah ini teman saya kepada pemilik rumah. Ternyata pemilik rumah menawarkan harga sekitar 50-100 juta lebih tinggi dari budget yang dimiliki oleh teman saya. Ya sudahlah, karena sudah capek akhirnya teman saya, udahlah nerusin kontrakan aja dah, pusing ya. Jadi sedikit-sedikit putus asa ya. Jadi putus asa tapi nggak kebablasan lah, lelah, intinya lelah, sudahlah gitu lah. Akhirnya dia tidak mencengkeram lagi keinginan untuk dapat rumah itu. Nah, bagian di sini Anda tentu sudah tidak asing kemana arah pembahasan kita. Yang menarik adalah seminggu kemudian teman saya ini ditelepon oleh pemilik rumah, minta ngajak ketemuan. Kan heran lah, kok ngajak ketemuan dalam rangka apa? Akhirnya ketika ketemuan ternyata teman saya masih ditawarin lagi, masih berminat nggak dengan rumah tersebut. Ya teman saya menjawab, ya masih minat, cuman anggaran saya cuman 550 juta gitu. Itu sesuai dengan penawaran awal. Dan si pemilik rumah ini akhirnya menyetujui gitu. Itu suatu hal yang di luar dugaan. Yaudahlah, nggak apa-apa kalau memang Anda masih berminat, saya berikan rumah ini untuk Anda. Cuman dia minta duit 10 juta kalau nggak salah hari itu untuk DP. Hari itu apa besoknya saya lupa, punya untuk DP. Nah, ternyata usut penyusut setelah dikasih, teman saya baru tahu latarnya. Ternyata 10 juta ini untuk membatalkan perjanjian karena sebelumnya sudah ada pembeli yang membeli dengan harga jauh lebih tinggi dari budget yang dimiliki teman saya. Sekitar 50 sampai 100 juta lebih tinggi. Nah, kan lucu kan? Kenapa si pemilik rumah ini justru memilih teman saya yang anggarannya lebih rendah sampai dia rela membatalkan perjanjian yang dimana itu sudah sampai ke notaris loh gitu. Nah, usut penyusut ceritanya teman saya itu begini. Ternyata si pemilik rumah ini punya guru spiritual. Nah, guru spiritualnya bilang bahwa hidupnya akan lebih berkah kalau pemilik rumah itu menjual rumahnya kepada teman saya. Keren ya. Jadi siapa yang menggerakkan guru spiritualnya pemilik rumah kok ngomong gitu kan? Sehingga ujung-ujungnya akhirnya pemilik rumah ini menjual rumahnya kepada teman saya yang anggarannya lebih rendah. Kan kalau dinalar kan nggak mungkin ya. Anda coba deh, ada pembeli yang menawar barang yang Anda jual 100 juta atau 50 juta lebih tinggi. Terus Anda membatalkan itu, sudah deal padahal gitu loh. Hanya karena masukan spiritual dari guru spiritual tadi. Nah, kok yang dilalah guru spiritualnya ngomong seperti itu gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman semua ada satu pola. Nah, ini saya ngajak ngobrol teman saya itu. Bagaimana Anda kok bisa berkontribusi dalam keajaiban sehebat itu? Itu menurut saya hebat sekali. Ternyata teman saya ngomong begini, bahkan pada saat itu tuh nggak kepikir soal ikhlas, nggak kepikir soal let it go, nggak kepikir semua teori pemberdayaan diri yang dia sudah pelajari. Natural aja semuanya. Setelah semua berlalu baru sadar, iya ya, saya tuh sudah mempraktekkan let it go ya. Iya ya, kemarin tuh saya melepaskan keinginan saya. Iya ya, kemarin saya tuh nafsu nyari kemana-mana, terus akhirnya saya serahkan sama Tuhan, malah kejadian. Itu disadari setelah sudah berlalu, bukan direkayasa supaya begini-begitu. Nah, di sini kita melihat kesalahan kebanyakan orang yang belajar teori kelas kemana-mana dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Justru persoalan hidupnya tidak selesai-selesai. Itu karena dia mencoba untuk mengontrol kehidupan, menjadikan ikhlas sebagai tools, sehingga ikhlas itu tidak dilakukan dengan tulus. Saya ikhlas supaya nanti terjadi keajaiban. Itu sebetulnya sudah salah. Jadi ini dilema ya. Tidak dikasih tahu bahwa ikhlas itu memiliki kekuatan juga salah. Dikasih tahu kalau orang itu tidak tuntas, maka justru juga jadi salah. Karena orang itu akhirnya jadi ingin menjadi Tuhan. Dengan pemahaman ikhlas itu dia ingin menjadi Tuhan yang mengontrol keajaiban.
Padahal sesungguhnya puncak dari ilmu adalah berserah, menyerahkan kepada Tuhan. Saya pernah membuat artikel sudah lama sekali, judulnya The Real Secret is Forget the Secret. Banyak orang yang mempelajari rahasia-rahasia kehidupan justru sulit sekali mengaplikasikannya dalam hidup karena dia terkotak pada teori itu dan tidak natural. Seperti saya main gitar, pada saat main gitar, main aja, tidak perlu kita berpikir teorinya. Saat Anda menyanyi di depan audiens, lupakan teori saat Anda latihan, menyanyilah dengan natural. Kecuali saat Anda lagi latihan, lagi belajar. Pada saat praktek, lupakan. Nyetir mobil juga sama. Jadi teman-teman, bagi Anda yang sudah belajar macam-macam, sudah baca kitab suci, itu semuanya kan teori ya. Kenapa sulit mengapraktekannya? Karena Anda terlalu terpaku. Caranya gimana, teknis sekali. Jalan aja, karena ketika kita belajar, bawah sadar kita sudah merekam pembelajaran itu, dan nanti kita akan terarahkan untuk mempraktekannya dengan betul. Kita akan dibimbing. Ya, jadi udah nggak usah kebanyakan nanya dan mempertanyakan, praktekkan aja, belajari teorinya. Saat mempraktekkan teori itu, lupakan segala teorinya, jalan aja, natural. Ya, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Tuhan untuk bisa mengakses ikhlas yang tulus, bukan sebagai tools. Demikian teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap air matamu yang menetes di pipimu. Ku pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia.